Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat 6. Meminta dibimbing ke jalan yang lurus daripada jalan berbolak-belok. Begini penjelasannya. Di ayat ini kita akan sedikit membahas mengenai jalan, terutama jalan yang lurus. Di penjelasan ayat sebelumnya, kita sudah sedikit mengenal tentang Allah, bahwa dialah tempat kita mengabdikan diri dan meminta pertolongan. Pertolongan Allah itu akan datang bila kita bisa sabar dan berdoa, memohon dengan cara yang benar. Ayat ini berbentuk permohonan kepada Allah agar dibimbing kepada jalan yang lurus. Bila disambungkan dengan ayat ini, artinya sabar dalam menempuh jalannya yang lurus. Berbicara mengenai jalan yang lurus, di ayat ini disebutkan, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Artinya jalan itu sudah ada, sudah terbentuk. Bukan seperti misalnya di hutan belantara, belum ada jalan sama sekali sehingga kita membuat jalan kita sendiri dengan susah payah dan mungkin sampai berdarah-darah. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah telah banyak jalan yang sudah terbentuk karena orang-orang terdahulu telah membuatnya dan melewatinya. Jalan itu sendiri ada jalan yang lurus dan juga ada jalan yang tidak lurus atau berkelok-kelok, penuh dengan tikungan yang berbolak-belok. Yang lebih parahnya lagi, banyak persimpangan jalan dan bisa tersesat karena berputar-putar di jalan tanpa pernah bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Oleh karena itulah, kita senantiasa butuh akan bimbingan atau petunjuknya, supaya tetap selalu berada di jalannya yang lurus, bukan jalan yang berbolak-belok, sampai-sampai berputar-putar di persimpangan, dan akhirnya tersesat, tak pernah bisa sampai ke tujuan yang dituju dengan selamat. Di ayat selanjutnya akan lebih dijelaskan lagi mengenai jalan yang lurus. Jalan lurus seperti apakah yang dimaksud? Kenapa jalan lurus lebih dipilih daripada jalan yang berbulak-belok atau tidak lurus? Silakan simak penjelasan di video selanjutnya, yaitu penjelasan Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah sajalah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.